Bab 1306. Serangan diam-diam. Semua orang pergi, hanya Julian yang tersisa. Julian duduk di kursi di halaman, melamun. Dia telah menyerap energi pedang dari paviliun pedang Ziwei, namun dia belum menemukan jalur pedang yang ditinggalkan oleh leluhur pedang di sini. Apakah ini hanya legenda? Tidak ada warisan ilmu pedang di sini. Julian merasa tidak ada warisan ilmu pedang di sini. Karena dia pernah mendengar Zuzu berkata bahwa warisan pedang leluhur ada di makam pedang. Tidak ada yang tahu di mana letak makam pedang. Dari zaman kuno hingga sekarang, hanya sedikit orang yang memasuki makam pedang. Meskipun Julian sangat ingin mendapatkan warisan pedang leluhur, dia tidak memaksakannya. Kali ini di paviliun pedang Ziwei, dia telah menerima manfaat besar. Dia telah menyerap energi pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan metodenya telah berkembang ke tahap ketiga, dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kini, selama dia mau, dia bisa memasuki alam bencana kapan saja. Ada 3 kesengsaraan di alam kesengsaraan. Setelah selamat dari 3 kesengsaraan, dia akan menjadi abadi di masa depan. Meskipun dia hanya berada di alam Dharma tingkat ketiga, kekuatannya telah lama cukup untuk membunuh yang abadi. Sekarang dia dapat membunuh yang abadi hanya dengan mengandalkan wujud Dharma tanpa kekuatan eksternal. Julian berpikir sejenak dan kemudian kembali ke kamar untuk beristirahat. Malam berlalu dengan tenang. Keesokan harinya. Di pagi hari, Julian bangun dengan ketukan di pintu. Julian berdiri dan pergi untuk membuka pintu. Ketika dia melihat Alif di pintu, dia tersenyum dan berkata, "Saudara Alif, apakah ini pagi sekali?" "Ya." Alif tersenyum dan berkata, "Tadi malam, saya memikirkannya, dan saya merasa jika saya mencari seperti ini, saya tidak akan dapat menemukan warisan yang ditinggalkan oleh Fuzu." "Oh." Julian memandang Alif dan bertanya, "Apakah saudara Alif tahu cara mendapatkan warisan Fuzu?" Alif menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu, tapi saya pergi ke paviliun koleksi kitab suci di paviliun pedang Ziwei dan memeriksa beberapa buku kuno. Saya tahu bahwa seluruh paviliun pedang Ziwei adalah formasi super. Formasi ini terus-menerus menyerap energi pedang. Menurutku jika kamu ingin mewarisi roh dan energi pedang, kamu harus menghancurkan formasinya terlebih dahulu." Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Lalu tunggu apa lagi? Cepat cari ahli pedang." Alif menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tidak ada gunanya. Saya sudah mencarinya dan bertanya kepada ahli pedang. Ahli pedang berkata bahwa formasi ini telah ada sejak zaman kuno. Ini adalah formasi yang terdiri dari 1008 puncak. Formasi ini metodenya sudah lama hilang, dan ahli pedang tidak tahu apa itu formasi, apalagi cara menyalakan atau mematikannya." Mendengar ini, Julian bertanya, "Apa yang harus kita lakukan?" Alif memandang Julian dan bertanya, "Saudara Visser, Anda adalah orang yang ditakdirkan menjadi pedang. Pedang ini disiapkan untuk Anda. Apakah benar-benar tidak ada yang dapat Anda lakukan?" Julian merentangkan tangannya dan berkata, "Saya telah mencoba segala cara yang mungkin, tetapi sekarang saya benar-benar tidak punya pilihan." Mendengar ini, Alif mulai berpikir. Beberapa detik kemudian, dia berkata, "Jangan terburu-buru, luangkan waktumu, saya yakin kamu pasti akan menemukan jalan, dan kamu pasti bisa mendapatkan kendo di sini, karena kendo ini disiapkan khusus untuk ini." "Saya harap begitu." Julian berbicara dengan lembut. Setelah kekuatannya meningkat, dia tidak lagi memiliki harapan terhadap ilmu pedang yang tak tertandingi ini. Ini adalah warisan dewa leluhur dan tidak mudah didapat. Apalagi dia sudah memiliki cukup harta di tubuhnya. Entah itu monumen langit tak berujung atau asal-usul 5 elemen dan pembalikan 5 elemen, selama dia berkultivasi secara ekstrim, itu sudah cukup untuk menjadikannya pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Nada suara Julian membuat hati Alif menegang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Saudara Visser sepertinya tidak tertarik lagi dengan warisan leluhur pedang." Julian berkata dengan tenang, "Warisan dewa leluhur tidak mudah diperoleh. Jika itu benar-benar milik saya bisa mendapatkannya bahkan jika saya tidak memperjuangkannya. Sekarang biarkan saja." "Oh." Alif berkata dengan lembut. Kemudian, tanpa banyak bicara, dia melihat ke kejauhan dengan ekspresi serius di wajahnya, tidak tahu harus memikirkan apa lagi. Julian juga tidak berbicara. Adegan itu menjadi sunyi senyap. Sekitar 1 menit berlalu. Alif tiba-tiba berkata, "Saya tidak akan mengganggu saudara Visser lagi." Setelah mengatakan itu, dia melipat tangannya, berbalik dan pergi. Julian juga berbalik dan kembali ke kamar, duduk di tempat tidur dan memijat pelipisnya dengan lembut. Paviliun pedang Ziwei benar-benar memiliki warisan yang ditinggalkan oleh leluhur pedang. Dia bergumam. "Kemudian, tanyakan pada roh dari rumah abadi." Namun, Qiling tidak tahu apa-apa tentang ini, dan dia tidak punya saran bagus. Dia membiarkan Julian melakukan apapun yang dia inginkan. Setelah Alif pergi, dia pergi mencari Master Pedang Ziwei lagi. Pada saat ini, Master Pedang Ziwei sedang berlatih pengasingan di gunung belakang. Mengenakan gaun ungu, dia duduk bersila di udara sekitar 10 meter di atas tanah. Rambut hitam panjangnya tergerai, dan cahaya pedang ungu yang mengalir di sekujur tubuhnya sangat menyilaukan.
Merasakan kemunculan Alif, Master Pedang Ziwei menahan auranya, tubuhnya jatuh dari langit, dan berdiri kokoh di tanah. Tuan Pedang. Dia berbicara dengan lembut, suaranya enak didengar. Alif tersenyum dan mengepalkan tangannya sebagai salam. Apa, ada yang salah? Tanya Master Pedang Ziwei. Alif memandangnya dan bertanya sambil tersenyum, Guru Pedang, saya datang kepada Anda lagi untuk mendapatkan warisan ilmu pedang. Saya ingin membantu Tuan Viser dan membantunya mendapatkan warisan ilmu pedang. Master Pedang itu meliriknya dan berkata dengan tenang, mengapa kamu begitu mengkhawatirkan masalah Julian? Alif menjelaskan, karena jika ingin mendapatkan teknik kutukan, Anda harus mendapatkan warisan kendo terlebih dahulu dari Paviliun Pedang Ziwei. Setelah mendapatkan warisan kendo, teknik kutukan akan muncul. Begitukah? Sang Master Pedang merasa ragu. Dia tidak mengetahui hal ini. Dia tidak tahu dari mana Alif mendengar berita itu. Dia harus mendapatkan warisan ilmu pedang sebelum teknik kutukan muncul. Memang benar demikian. Alif berkata dengan pasti, ini semua yang dikatakan tuanku kepadaku. Tuanmu, siapa dia? Master Pedang memandang Alif. Bukan ini yang harus kamu ketahui. Kamu adalah ahli pedang Paviliun Pedang Ziwei dan jurumu di Paviliun Pedang Ziwei. Kamu harus mengetahui beberapa petunjuk tentang warisan ilmu pedang. Sekarang negeri Sunu berada dalam krisis yang parah. Demi negara Sunu, tolong undang Master Pedang. Jangan sembunyikan, katakan yang sebenarnya. Saya tidak tahu. Master Pedang Ziwei menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Ketika Master itu menyerahkan takhta kepadaku, dia memberitahuku bahwa warisan ilmu pedang ada di Paviliun Pedang Ziwei. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Benar-benar tidak tahu. Iya. Alif merasa bahwa Master Pedang Ziwei pasti berbohong. Sebagai jurumu di Paviliun Pedang Ziwei, dia pasti tahu. Ekspresi suram melintas di wajah Alif. Kesuraman berlalu dalam sekejap, lalu dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya akan pergi dulu dan mencari saudara Viser untuk mendiskusikannya lagi. Master Pedang Ziwei memberi isyarat mengundang. Alif berbalik. Saat dia berbalik, dia diam-diam mengumpulkan kekuatan, tiba-tiba berbalik, dan menyerang dengan telapak tangan saat dia berbalik. Sebelum Master Pedang Ziwei bisa bereaksi, dia dipukul dengan telapak tangan di dadanya. Kekuatan mengerikan menyapu seluruh tubuhnya, menghancurkan meridiannya. Dia menyemburkan seteguk darah, dan tubuhnya terbang keluar seperti bola karet. Bab 1307, Rencana Alif. Master Pedang Ziwei tidak pernah menyangka bahwa Alif akan melakukan serangan diam-diam. Kekuatan Alif sudah lebih kuat dari miliknya. Sekarang dia dipukul dengan telapak tangan. Telapak tangan ini menghancurkan meridian di sekujur tubuhnya, dan dia jatuh ke tanah, mengeluarkan seteguk darah lagi. Dia jatuh ke tanah, bangkit dengan susah payah, menatap Alif yang berjalan perlahan, dan dengan lemah mengangkat tangannya, menunjuk padanya, kamu. Begitu dia berbicara, luka di tubuhnya terkena dampaknya. Dia tidak bisa lagi berdiri dan tubuhnya jatuh ke tanah. Alif muncul dan melihat ke arah Master Pedang Ziwei yang sekarat. Sudut mulutnya terangkat, dan senyuman jahat muncul, Master Pedang, jangan salahkan aku. Aku tidak mau, tapi kenapa kamu menolak untuk memberitahu kepadaku tentang keberadaan pedang itu? Sial, tercela. Master Pedang yang jatuh ke tanah mengutuk. Dia terluka parah, dan begitu dia membuka mulutnya, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan darah itu menodai gaun ungunya menjadi merah. Alif berjongkok dan menyegel budidaya Master Ziwei. Lalu, dia mengambilnya diam-diam. Alif mengambil tindakan terhadap Master Pedang Ziwei, tapi tidak ada yang tahu. Alif mengurung Master Pedang Ziwei, lalu pergi mencari Melvin. Saat ini, Melvin sedang melihat laporan status pertempuran yang dikirim dari garis depan. Selama periode ini, Kerajaan Keiyuan melancarkan serangan gila-gilaan terhadap Kerajaan Sunu. Para biksu di Kerajaan Sunu terus bergabung dengan tentara, membentuk pasukan super, dan bertempur sengit dengan tentara Kerajaan Keiyuan di Mangcheng. Sekarang, situasi pertempuran untuk sementara stabil. Kerajaan Keiyuan sekali lagi mundur. Melihat ini, Melvin tampak serius. Dia tahu bahwa jika Kerajaan Keiyuan menarik pasukannya kali ini dan menyerang lagi di lain waktu, kekuatan militernya akan jauh lebih tinggi. Sungguh menyedihkan. Melvin meletakkan buku status perang di tangannya, dengan lembut menekan pelipisnya, dengan ekspresi kesedihan di wajah cantiknya. Dong dong dong. Di luar pintu, terdengar ketukan di pintu. Melvin berdiri dan pergi untuk membuka pintu. Begitu dia membuka pintu, dia melihat Alif berdiri di depan pintu. Apa, ada yang salah? Melvin bertanya dengan tenang. Tidak apa-apa, aku hanya khawatir Ratu akan terlalu sibuk, jadi aku datang ke sini untuk melihatnya, kata Alif dengan senyum cerah di wajahnya. Aku mengkhawatirkanmu. Jika tidak terjadi apa-apa, silakan kembali. Melvin berkata dan hendak menutup pintu. Namun, pada saat ini, tubuh Alif melintas dan menghilang di depan Melvin. Melvin kaget. Sebelum dia sempat bereaksi, kekuatan mengerikan datang dari belakang. Kekuatan ini menyerang punggungnya, dan tubuhnya terlempar dan dia jatuh ke tanah. Kamu. Melvin jatuh ke tanah,
wajahnya yang cantik pucat, dan dia ingin berbicara, tetapi begitu dia membuka mulutnya, darah terus keluar dari mulutnya. Hehe. Alif tersenyum tipis, berjalan mendekat, dan melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah kekuatan muncul di telapak tangannya. Lalu, dia menghilang dari sini. Paviliun Pedang Ziwei, Puncak Gunung. Puncak gunung ini milik seorang tetua Paviliun Pedang Ziwei. Nama sesepuh ini adalah Yelen. Yelen adalah salah satu dari 10 tetua Paviliun Pedang Ziwei. Kekuatannya ada di negeri dongeng dan dia sangat cantik. Alif membawa Melvin ke aula puncak Yelen dan dengan santai melemparkan Melvin yang terluka parah ke tanah. Di ujung aula, ada seorang wanita duduk. Wanita itu tampak berusia awal 20-an, mengenakan gaun merah, dengan ciri-ciri halus dan penampilan kecil dan indah. Dia segera berjalan menyusuri aula, meraih tangan Alif, dan buru-buru bertanya, Master Pedang, mengapa kamu bahkan membawa ratu? Bukankah kamu mengatakan kamu hanya akan menyerang Master Pedang? Alif tersenyum ringan dan berkata, jika ratu tahu bahwa saya telah mengambil tindakan terhadap ahli pedang, dia pasti akan mengganggunya. Demi keselamatan, saya harus menangkapnya juga. Selain itu, saya curiga keduanya dari mereka masih memiliki rahasia yang belum mereka ungkapkan. Satu-satunya pilihan adalah menangkapnya dan menyiksanya untuk mendapatkan pengakuan. Bagaimana dengan Julian? Yelen bertanya, apa yang harus dia lakukan? Alif dengan lembut menyentuh pelipisnya dan berkata, kamu tidak dapat menyentuhnya sekarang. Dia adalah kunci warisan ilmu pedang dan kutukanku. Aku tidak boleh menyentuhnya sampai saat-saat terakhir. Kalau begitu, apakah dia akan curiga? Yelen memiliki sedikit kekhawatiran di wajahnya. Alif mengangkat minibusnya dan bertanya sambil tersenyum, apa, kamu takut? Tidak, aku tidak takut. Dia berpura-pura tegas. Alif tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya pasti akan melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda. Ketika itu selesai, Anda akan menjadi ahli pedang di Paviliun Pedang Ziwei. Jika Anda menyukainya, saya bahkan dapat memberikannya kepada Anda sebagai kaisar kerajaan Sunu. Terima kasih, Tuan Pedang. Yelen tampak bersyukur. Alif menunjuk ke arah Melvin yang sekarat di tanah dan memerintahkan, kunci dia dulu. Ya, aku sendiri yang akan membawamu ke penjara bawah tanah. Yelen mengambil Melvin yang sekarat dari tanah dan membawanya ke ruang bawah tanah. Setelah itu, Alif pergi. Dia menangkap Master Pedang dan Melvin, tetapi dia tidak memberitahu siapapun. Dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa, kembali ke kediamannya, dan tinggal di sana sementara. Dan Julian juga tidak mengetahui hal ini. Julian tinggal di kamar untuk waktu yang lama, dan dia merasa bahwa dia harus mendiskusikannya dengan ahli pedang. Master Pedang adalah jurumu di Paviliun Pedang Ziwei, mungkin dia punya beberapa petunjuk. Dia pergi ke kediaman Master Pedang, tetapi tidak dapat menemukan Master Pedang. Mau kemana? Julian mengerutkan kening. Selanjutnya, dia pergi mencari Melvin. Namun, Melvin juga tidak ditemukan. Mengapa semuanya hilang? Julian bergumam pelan. Namun, dia belum curiga. Cari Alif. Di halaman tempat Alif berada, Alif sedang duduk bersila di halaman, berlatih dengan serius. Begitu Julian muncul, dia menyadarinya. Dia segera berhenti berlatih, berdiri, berjalan mendekat, dan bertanya sambil tersenyum, Saudara Visser, apakah Anda punya petunjuk? Tidak. Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya ingin pergi mencari ahli pedang dan bertanya, tetapi saya tidak dapat menemukan ahli pedang. Pernahkah Anda melihatnya? Tidak, Alif sepertinya tidak tahu apa-apa. Kalau begitu, apakah kamu melihat ratu? Julian bertanya lagi. Alif menggelengkan kepalanya, tidak. Julian mengerutkan kening dan berkata, aneh, kemana mereka semua pergi? Alif tersenyum dan berkata, mungkin mereka pergi ke suatu tempat untuk mendiskusikan sesuatu. Tunggu saja, mereka akan segera kembali. Julian mengangguk. Alif benar, mereka berdua harus pergi ke suatu tempat untuk mendiskusikan masalah penting. Permisi. Julian mengepalkan tangannya, mengucapkan selamat tinggal pada Alif, lalu berbalik dan pergi. Baru setelah dia berada jauh, senyuman di wajah Alif berubah serius, dan dia berkata dengan dingin, jika kamu tidak masih berguna, apakah kamu pikir kamu masih bisa berdiri di depanku dengan aman? Alif menyerang Master Pedang dan Melvin. Pasalnya, ia merasa keduanya masih memiliki beberapa rahasia yang belum mereka ungkapkan. Dia ditangkap dengan niat untuk menginterogasinya dengan kejam, menanyakan rahasia ini, dan kemudian membantu Julian mendapatkan warisan ilmu pedang. Begitu Julian mendapatkan warisan ini, itu akan menjadi kematiannya. Julian pergi, dan dia tidak tahu kemana Master Pedang dan Melvin pergi. Dia kembali ke halaman tempat tinggalnya, duduk bersila di halaman, dan memanggil dharmanya sendiri. Pori-pori di tubuhnya terbuka dalam sekejap, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya diubah menjadi energi pedang ini berkumpul untuk membentuk energi pedang merah. Energi pedang itu memiliki panjang 100 meter dan lebar beberapa meter, membumbung ke langit seperti naga raksasa. Seluruh Paviliun Pedang Ziwei merasakan maksud pedang yang agung. Julian melihat wujud dharmanya dan mengangguk puas. Bab 1308, kunci untuk membuka segel. Aspek dharma Julian terlalu kuat.
Meskipun jarak mereka berjauhan, Alif bisa merasakan kekuatan agung menyapu seluruh paviliun pedang Ziwei. Dia dipenuhi dengan rasa iri, cemburu, dan kebencian. Julian, semua yang kamu miliki sekarang adalah milikku. Alif mengepalkan tangannya. Setelah itu, dia meninggalkan kediamannya dan pergi ke Gunung Yelen. Begitu mereka tiba di aula utama Gunung Yelen, Yelen datang dengan wajah cantiknya yang gembira dan berkata, Alif, kamu di sini. Alif mengangguk dan memerintahkan, kirim seseorang untuk memantau setiap gerakan Julian. Ya. Ingat, jangan menarik perhatiannya. Saya akan memperhatikan. Setelah memberi perintah, Alif pergi ke ruang bawah tanah Gunung Yelen. Penjara bawah tanah itu gelap dan lembab, dan ada bau busuk di udara. Ada dua wanita yang dikurung di sel penjara bawah tanah. Mereka adalah Master Pedang Ziwei dan Ratu Melvin. Pada saat ini, keduanya terluka dan tingkat kultivasi mereka disegel. Alif membuka sel Master Ziwei dan masuk. Master Pedang Ziwei terbaring di tanah sekarat. Ketika dia mendengar langkah kaki, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya. Melalui cahaya redup, dia melihat Alif berjalan ke arahnya kekuatan apapun di tubuhnya. Alif, apa yang ingin kamu lakukan? Dia bertanya, tapi suaranya sangat rendah. Alif melambai dengan santai, dan sebuah kursi muncul dari udara tipis. Dia duduk di kursi, menyilangkan kaki, memandang Master Pedang Ziwei yang tergeletak di tanah, tersenyum tipis, dan berkata, Master Pedang, kamu harus tahu apa yang aku lakukan. Saya tidak tahu. Berhentilah berpura-pura bodoh padaku. Alif segera menjadi marah dan melambaikan tangannya dengan santai. Master Pedang Ziwei di tanah digulung oleh kekuatan yang kuat dan melayang di udara. Alif berkata dengan marah, saya ingin Anda menceritakan semua rahasia paviliun pedang Ziwei dan di mana letak warisan leluhur pedang. Master Pedang Ziwei sangat lemah, dan dia berkata dengan lemah, saya telah memberitahu Anda semua yang saya tahu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Alif mengambil tindakan, dan teks hitam misterius muncul di telapak tangannya. Teks ini meresap ke dalam tubuh Master Pedang Ziwei. Rasa sakit yang hebat tiba-tiba melanda tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan. Saat ini, sepertinya ada jutaan serangga beracun di tubuhnya yang menggigit daging dan darahnya. Pembuluh darah menonjol di wajah pucatnya, dan dia tampak sedikit menakutkan. Master Pedang, kesabaranku ada batasnya. Alif berkata dengan suara dingin dan wajah kejam, aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Jangan salahkan aku. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Master Pedang Ziwei meraung, oke, rasanya sangat tidak nyaman, cepat bunuh aku. Ini kutukan. Aku mengutuk tubuhmu. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Kamu hanya akan disiksa. Kamu hina dan tidak tahu malu. Saya hanya menginginkan rahasia paviliun pedang Ziwei. Aku tidak tahu, bunuh aku. Alif menyiksa Master Pedang Ziwei dengan segala cara, tapi Master Pedang Ziwei sepertinya tidak tahu apa-apa dan tidak berkata apa-apa. Dari ruang bawah tanah yang gelap, jeritan kesakitan terdengar. Alif mengabaikan guru Ziwei dan berbalik untuk pergi ke sel lain. Di sel lain, Melvin sedang duduk bersila di tanah. Meskipun dia terluka, meskipun budidayanya disegel, meskipun dia menjadi tahanan, temperamen mulia di tubuhnya masih ada. Dia sudah bangun. Dia bisa mendengar jeritan menyedihkan dari Master Pedang Ziwei. Alif menghampiri dan berkata dengan tenang, tidak heran dia adalah ratu, dan dia masih begitu tenang meskipun dia telah menjadi tahanan. Melvin juga meliriknya dan berkata dengan tenang, Alif tidak berguna. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa mengabaikan kutukan negara kami, tapi saya yakin Anda bukan orang yang ditakdirkan. Mereka yang tidak ditakdirkan tidak akan bisa memperoleh berkah dari negara kita. Negara kita, Paviliun Pedang Ziwei, telah diwarisi selamanya. Dalam sejarah bertahun-tahun, telah dihancurkan dari generasi ke generasi, tetapi tidak ada yang bisa mendapatkan berkah dari negara kita. Oh. Alif tersenyum tipis dan berkata, saya memang bukan orang yang ditakdirkan, tetapi Julian adalah. Berkat ini adalah milik Julian. Saya membantu Julian memenangkan berkah ini. Saya mengambilnya darinya. Apakah menurut Anda ini benar milikku? Mendengar ini, Melvin tetap diam. Alif mengingatkan, Ratu, kamu begitu tinggi dan perkasa. Saya benar-benar tidak tega melihat kamu menderita dan melihat kamu disiksa. Sekarang ceritakan semua yang kamu tahu. Saya hanya ingin keterampilan pedang dan keterampilan kutukan yang tak tertandingi. Saya tidak tertarik dalam hidup, dan aku bahkan kurang tertarik padamu, meskipun kamu cantik. Melvin tampak tenang dan bertanya, apa yang ingin kamu ketahui? Kamu tahu apa yang aku tidak tahu? Kata Alif. Melvin tenggelam dalam pikirannya, dan setelah beberapa saat, dia berkata, Master Pedang Ziwei benar-benar tidak mengetahui hal ini. Tolong lepaskan dia, saya akan memberitahu Anda apa yang ingin Anda ketahui. Mendengar ini, Alif melambaikan tangannya, dan sebuah teks hitam muncul di tubuh Master Pedang Ziwei di ruang bawah tanah sebelah. Master Pedang Ziwei jatuh ke tanah tanpa daya dan koma. Alif memandang Melvin dan bertanya, bisakah kita bicara sekarang?
Melvin menarik napas dalam-dalam dan berkata, memang benar ada warisan pedang di paviliun pedang Ziwei, tetapi untuk mendapatkan warisan pedang, Anda memerlukan beberapa hal. Mendengar ini, Alif menjadi bersemangat dan bertanya, apa yang kamu butuhkan? Melvin berkata, kami membutuhkan pedang dewa yang diturunkan dari zaman kuno oleh Sekte Pedang Ziwei. Pedang ini dinamai Ziwei. Selain itu, kami juga membutuhkan segel giok yang diturunkan dari negara kami, Sunu. Jika orang yang ditakdirkan mendapatkan dua hal ini, dia akan bisa membuka warisan pedang yang tersembunyi di paviliun pedang Ziwei. Melvin mengungkapkan rahasia ini. Baiklah, aku akan segera pergi ke istana kerajaan-kerajaan Sunu untuk mendapatkan segel kekaisaran dan pedang ilahi Ziwei. Tapi Melvin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Negara kita, Sunu, telah dihancurkan berkali-kali dalam sejarah, dan segel giok yang diturunkan kepada kita telah lama hilang. Sekarang bahkan aku tidak tahu di mana batu giok itu berada. Segel yang diturunkan dari negara kita, Sunu di mana? Hal yang sama juga berlaku untuk paviliun pedang Ziwei. Pedang ilahi Ziwei telah lama hilang. Apakah kamu bercanda? Alif segera menjadi marah. Dia melambaikan tangannya, dan Melvin, yang sedang duduk bersila di tanah, ditarik ke atas. Dia mencubit leher Melvin dan berkata dengan dingin, saya memperingatkan kamu, jangan membodohiku. Dia dicekik di lehernya dan dikhawatirkan akan nyawanya. Namun, Melvin tidak takut sama sekali, dan berkata dengan lemah, apa yang saya katakan itu benar. Selama kita menemukan pedang ilahi Ziwei dan segel giok nasional negara kita dapat membuka segel paviliun pedang Ziwei dan mendapatkan pedang itu. Ketika warisan dan warisan pedang muncul, kutukan secara alami muncul. Alif menarik napas dalam-dalam dan melemparkan Melvin ke tanah. Dia berbalik dan meninggalkan ruang bawah tanah. Kembali ke aula utama. Dia duduk di ujung aula, melamun. Dia memikirkan kata-kata Melvin dan apakah kata-katanya dapat dipercaya. Bab 1309, mendorong Julian ke puncak. Alif, apa yang kamu pikirkan? Sebuah suara datang, mengganggu pikiran Alif. Dia bereaksi dan melihat ke atas, hanya untuk melihat seorang wanita cantik berjalan mendekat. Wanita itu berjalan ke aula, duduk di pangkuannya, dan meringkuk dalam pelukannya. Alif juga memeluknya dan berkata, saya mendengar dari Ratu Melvin bahwa negara Sunu memiliki segel giok nasional, tetapi telah hilang. Ada juga paviliun pedang Ziwei dan pedang Dewa Ziwei. Pedang Dewa Ziwei ini juga telah hilang. Yelen mengangguk ringan dan berkata, saya tidak tahu tentang segel giok negara, tapi saya tahu tentang pedang ilahi Ziwei. Memang ada pedang dewa di paviliun pedang saya, tetapi menurut catatan kuno, paviliun pedang saya sudah lama dihancurkan. Suatu kali, pedang suci ini juga hilang, dan aku tidak tahu di tangan siapa sekarang. Alif bertanya, apakah pedang ilahi Ziwei dan segel kekaisaran adalah kunci untuk membuka segel paviliun pedang Ziwei? Yelen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu tentang itu. Saya akan bertanya pada Master Pedang Ziwei. Alif berdiri dan pergi, menuju ke ruang bawah tanah lagi. Kali ini, dia memisahkan Master Pedang Ziwei dan Ratu Sunu, dan mereka dipisahkan oleh jarak yang jauh. Di ruang bawah tanah, Master Pedang Ziwei terbaring di sel yang gelap dan lembab. Wajahnya pucat, masih ada darah di sudut mulutnya, dan napasnya sangat lemah. Namun, dia abadi, dan bahkan jika dia terluka parah, dia tidak akan mati dengan mudah. Alif berdiri di depannya dan bertanya dengan tenang, saya datang kepadamu kali ini untuk menanyakan tentang pedang ilahi Ziwei. Master Pedang Ziwei mendengus dingin dan tidak menjawab Alif. Sudut mulut Alif terangkat, membentuk senyuman tipis, dan berkata, Master Pedang Ziwei, kamu adalah seorang wanita, apa hal yang paling berharga dari seorang wanita? Aku akan memberimu kesempatan lagi, jika kamu tidak mengatakan apapun sekali lagi, jangan salahkan aku. Saat dia berbicara, dia melambai dengan santai. Sebuah kekuatan dahsyat muncul dari telapak tangannya. Kekuatan ini merobek gaun Master Pedang Ziwei hingga berkeping-keping, memperlihatkan kulit putihnya. Berhenti. Master Pedang Ziwei merasa takut. Alif tersenyum dan berkata, katakan. Selama kamu mengatakannya, aku berjanji tidak akan melakukan apapun padamu. Penguasa Pedang Ziwei menarik napas dalam-dalam, berpikir sejenak, dan berkata, pedang ilahi Ziwei telah lama hilang. Kapan hilang dan bagaimana hilang? Tanya Alif. Master Pedang Ziwei berkata, saya tidak tahu kapan itu hilang. Itu tercatat dalam sebuah buku kuno di Paviliun Sutra. Jika Anda tidak percaya, bacalah sendiri. Alif bertanya, bagaimana bisa hilang? Pemimpin Paviliun Pedang Ziwei berkata, dalam sejarah, Paviliun Pedang Ziwei kami menyinggung orang kuat. Orang kuat ini menyerang Paviliun Pedang Ziwei kami, menghancurkan banyak orang kuat di Paviliun Pedang Ziwei, dan akhirnya merampas pedang ilahi Ziwei. Alif bertanya lagi, apakah pedang ilahi Ziwei ada hubungannya dengan warisan Kendo dari Paviliun Pedang Ziwei? Master Pedang Ziwei menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Alif bertanya banyak, tapi Master Pedang Ziwei sebenarnya tidak tahu banyak. Setelah itu, dia pergi ke Paviliun Sutra, di mana dia menemukan buku kuno yang dikatakan oleh Master Pedang Ziwei. Dia membuka buku kuno itu dan membacanya. Dalam sejarah, Paviliun Pedang Ziwei memang pernah dihancurkan, dan lebih dari satu kali. Tercatat dalam buku-buku kuno bahwa orang yang mengambil pedang ilahi Ziwei adalah seorang pria bernama Oxu.
Adapun Oksu berasal dari zaman itu, tidak ada catatan di buku kuno. Setelah memastikan bahwa Master Pedang Ziwei benar, Alif berbalik dan pergi. Dia pergi ke Yelen untuk mendiskusikannya. Diskusikan langkah selanjutnya. Tuan Pedang, sekarang negara Sunu sedang menghadapi serangan pasukan besar. Jika ini terus berlanjut, negara Sunu akan hancur total dalam beberapa tahun. Setelah negara Sunu dihancurkan, para ahli pedang ini selanjutnya akan mencari giok nasional segel dan pedang ilahi Ziwei. Sangat tidak menguntungkan. Yelen khawatir. Alif bertanya dengan acuh tak acuh, bagaimana menurutmu? Yelen tampak sedikit malu terhadap Alif, dan berkata dengan hati-hati, saya pikir jika Anda ingin menemukan segel kekaisaran dan pedang ilahi Ziwei, Anda hanya dapat menstabilkan kerajaan Sunu terlebih dahulu. Dan sekarang Ratu Kerajaan Sunu telah ditangkap, prioritas utama adalah melakukannya sesegera mungkin untuk memilih seorang ratu. Alif meliriknya dan berkata dengan tenang, apakah kamu begitu ingin menjadi ratu? Yelen berkata tepat waktu, Tuan Pedseng, saya sama sekali tidak tertarik dengan posisi ratu. Saya hanya berpikir jika Tuan Alif ingin mendapatkan semua ini, dia perlu menggunakan tangan Julian. Kita bisa mendorong Julian keluar dan membiarkan Julian sebagai kaisar kerajaan Sunu, mintalah Julian mengirim orang untuk menemukan segel kekaisaran dan pedang ilahi Ziwei. Alif juga mulai berpikir. Segel giok kekaisaran dan pedang ilahi Ziwei telah hilang entah sudah berapa tahun. Tidak ada petunjuk sama sekali sekarang, dan sangat sulit untuk menemukannya. Sebelum menemukan dan memperoleh berkah tersebut, kerajaan Sunu tidak dapat dihancurkan. Dia merasa apa yang dikatakan Yelen masuk akal. Oke, terserah padamu untuk mendorong Julian naik tahta dan menjadikannya kaisar kerajaan Sunu. Sebelum itu, kita harus memilih ahli pedang dari paviliun pedang Ziwei. Aku berjanji padamu bahwa aku akan membiarkanmu menjadi tuan pedang. Adapun apakah saya dapat meyakinkan Anda, tetua lainnya, itu tergantung pada kemampuan Anda. Siapapun yang menolak menerima akan dibunuh. Yelen memasang ekspresi muram di wajahnya. Alif mencubit pantatnya dan berkata sambil tersenyum, ini cukup kejam. Saya menyukainya. Anda dapat menangani sendiri urusan paviliun pedang Ziwei. Saya akan menangani Julian dan menjadikannya kaisar kerajaan Sunu. Setelah mengatakan itu, Alif berbalik dan pergi. Dia pergi ke penjara bawah tanah lagi dan bertemu Melvin. Melvin duduk bersila di tanah, wajahnya yang cantik pucat, melihat ke arah Alif yang muncul. Dia berkata dengan tenang, aku sudah memberitahumu apa yang harus kuberitahukan padamu, mengapa kamu ada di sini. Alif tersenyum tipis dan berkata, sekarang kerajaan Sunu sedang menghadapi krisis kehancuran. Sebelum nasib baik tercapai, saya tidak bisa membiarkan kerajaan Sunu binasa. Anda adalah ratunya, dan sekarang saya ingin Anda mengeluarkan dekrit untuk bunuh kaisar kerajaan Sunu. Serahkan posisimu kepada Julian, biarkan Julian menyelesaikan krisis yang dihadapi negeri Sunu, dan biarkan Julian menemukan segel giok negara yang hilang. Serahkan tahta kepada Julian. Melvin memandang Alif dengan ekspresi aneh. Dia mengira Alif tertarik dengan posisi kaisar kerajaan Sunu. Tanpa diduga, Alif memintanya untuk menyerahkan tahta kepada Julian. Ya, serahkan tahta kepada Julian, dan dengan bantuan saya kepada Julian, kerajaan Sunu tidak dapat dihancurkan, kata Alif. Oke, aku berjanji padamu. Melvin berkata tanpa ragu-ragu, Anda membuka segel saya, dan saya akan mengeluarkan perintah rahasia. Dengan memegang perintah rahasia ini, seluruh negeri akan mendengarkan Julian. Alif juga tidak takut dengan kaburnya Melvin. Kekuatan Melvin jauh di belakangnya, jadi meskipun segelnya rusak, dia tidak akan khawatir. Dia membuka segel Melvin. Melvin untuk sementara dapat menggunakan kekuatan abadinya. Begitu pikirannya bergerak, sebuah gulungan emas muncul di tangannya. Dia membuka gulungan itu, mengaktifkan kekuatan magisnya, dan menulis beberapa kata pada gulungan itu. Kemudian, dia menyerahkannya kepada Alif dan berkata, perintah rahasia telah dikeluarkan. Ambil perintah rahasia itu dan pergi ke istana kerajaan Sunu. Semua menteri sipil dan militer di dinasti tersebut akan mendukung Julian sebagai kaisar baru. Alif meliriknya dengan ekspresi puas di wajahnya, lalu menyegel Melvin lagi. Bab 1310 Suksesi. Alif menerima perintah rahasia Melvin dan meninggalkan ruang bawah tanah untuk mencari Julian. Saudara Alif, ada apa? Apakah ada yang baik-baik saja? Julian bertanya ketika dia melihat Alif muncul. Alif tampak serius dan berkata, saya baru saja mendapat kabar bahwa Ratu Melvin dan Master Pedang Ziwei telah pergi. Pergi? Julian tampak bingung dan bertanya, kemana kamu pergi? Alif menjawab, Ratu Melvin meninggalkan pesan, mengatakan bahwa dia tahu cara mendapatkan warisan kendo dari paviliun pedang Ziwei. Ini memerlukan menemukan dua hal, pedang ilahi Ziwei dan segel giok tradisional kerajaan Sunu, tapi keduanya barang telah hilang dan mereka keluar untuk mencarinya. Benarkah atau tidak? Julian meragukan kata-kata Alif. Lihat. Alif mengeluarkan perintah rahasia yang ditinggalkan oleh Melvin. Julian mengambilnya, membukanya dan mulai membaca. Segera setelah dibuka, beberapa kata pada perintah rahasia menjadi aktif, dan kemudian perlahan-lahan terwujud menjadi sosok manusia. Ini Melvin. Bayangan Melvin berdiri di depan Julian, dan suara menyenangkan datang darinya. Saya Melvin. Manusia takdir telah muncul.
Jika saya ingin membuka segel paviliun pedang Ziwei, saya memerlukan segel giok tradisional negara kita dan pedang ilahi Ziwei dari paviliun pedang Ziwei. Sekarang saya dan master dari pedang Ziwei akan mencari segel giok tradisional dan pedang ilahi Ziwei. Sekarang, negara kita sedang menghadapi krisis kehancuran. Negara ini tidak bisa dibiarkan tanpa tuan selama sehari. Sekarang tahta telah diserahkan kepada orang yang ditakdirkan, Julian, semua anggota negara kita harus mematuhi Julian. Pada titik ini, bayangan Melvin menghilang. Julian menutup perintah rahasia. Alif tersenyum dan berkata, bagaimana? Aku tidak berbohong padamu. Ini ditinggalkan oleh Ratu Melvin. Mereka pergi mencari segel giok kerajaan Sunu dan pedang ilahi Ziwei. Sekarang mereka menyerahkan tahta Ratu Melvin kepadamu. Selamat, Saudara Viser. Tidak, itu seharusnya merupakan ucapan selamat kepada Yang Mulia. Julian tampak khawatir. Menjadi seorang kaisar. Dia tidak memiliki gagasan untuk menjadi kaisar kerajaan Sunu. Terlebih lagi, kini negara Sunu telah diserang oleh kerajaan Keiyuan, negara Sunu menjadi kacau balau. Mengapa, Saudara Viser sepertinya tidak... Mengapa, Saudara Viser sepertinya tidak mau? Melihat ekspresi Julian, Alif tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ya, memang benar. Julian mengangguk dan berkata, saya tidak pernah berpikir untuk menjadi kaisar. Ketika saya menjadi kaisar, saya harus mempertimbangkan kerajaan Sunu. Sekarang kerajaan Sunu sedang menghadapi serangan tentara kerajaan Keiyuan. Ini berantakan. Alif menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, saya akan membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Bukankah ini hanya kerajaan Keiyuan? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika Anda dan saya bergabung, apalagi kerajaan Keiyuan, kita dapat menyatukan seluruh negeri. Tidak ada yang salah dengan dunia ini. Alif masih sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Untuk mendapatkan kekayaan yang menantang surga, dia sekarang harus melakukan segala kemungkinan untuk membantu Julian. Saudara Viser, Ratu secara pribadi menyerahkan tahta kepadamu. Jangan mengecewakan Ratu. Dalam rencana Alif, pertama-tama dia mengangkat Julian sebagai kaisar dan menyelesaikan masalah di kerajaan Sunu, lalu pergi mencari segel giok kerajaan dan pedang ilahi Ziwei. Ada segel di dunia ini, dan tidak seorang pun atau makhluk apapun dapat meninggalkannya. Segel giok legendaris dan pedang ilahi Ziwei pasti masih ada di Seven Kills Star. Meski sedikit merepotkan untuk menemukannya, kamu bisa menemukannya selama kamu berada di Seven Kills Star. Alif melanjutkan, pertama-tama Anda berhasil naik tahta, menjadi kaisar, dan membantu negara Sunu mengatasi kesulitan, lalu membantu Melvin dan ahli pedang mencari segel giok nasional dan pedang ilahi Ziwei. Setelah menemukan keduanya hal-hal lain, mereka akan kembali. Kamu menyerahkan tahta kepada Melvin, bukan? Julian dengan enggan mengangguk dan berkata, sampai sekarang, ini adalah satu-satunya. Lalu tunggu apa lagi? Ayo tinggalkan paviliun pedang Ziwei dulu dan pergi ke ibu kota kekaisaran. Oke. Julian mengangguk. Setelah itu, keduanya meninggalkan paviliun pedang Ziwei. Mengenai urusan paviliun pedang Ziwei, Alif telah menjelaskannya dan menyerahkan segalanya kepada Yelen untuk ditangani master pedang baru. Keduanya segera meninggalkan paviliun pedang Ziwei. Segera, kami tiba di ibu kota kekaisaran kerajaan Sunu. Ketika tentara kerajaan Keiyuan menyerang Mangcheng, banyak biksu di kerajaan Sunu bergabung dengan tentara. Beberapa biksu yang lebih lemah, karena takut terkena dampak, langsung meninggalkan kerajaan Sunu dan menetap di negara lain. Ibu kota kekaisaran saat ini tidak lagi sejahtera seperti dulu. Gerbang kota ditutup, dan ada beberapa tentara bersenjata lengkap berpatroli di tembok. Di kota, jalanan besar sepi. Beberapa toko semuanya tutup. Seluruh ibu kota kekaisaran berada dalam keadaan depresi. Ini benar-benar berbeda dari terakhir kali Julian datang ke sini. Keduanya bergerak maju ke istana. Begitu mereka sampai di pintu masuk istana, mereka dihadang. Dilarang melewati tanah suci istana kerajaan. Beberapa penjaga wanita menghalangi jalan mereka berdua. Julian mengeluarkan perintah rahasia Melvin dan membukanya. Bayangan Melvin muncul. Melihat bayangan Melvin muncul, para penjaga ini segera berlutut di tanah. Julian dan Alif memasuki istana tanpa hambatan. Keduanya langsung menuju aula istana. Ketika beberapa menteri melihat Julian muncul dengan perintah rahasia ratu, mereka segera menghubungi banyak menteri. Tak lama kemudian, ratusan menteri berkumpul di aula utama. Setelah para menteri melihat perintah rahasia yang ditinggalkan ratu, mereka semua mulai mendiskusikannya dengan wajah serius. Tidak ada preseden bagi seorang pria untuk menjadi kaisar di negeri wanita murni kita, bukan? Ya, ini pertama kalinya selama ini. Semuanya, mulai sekarang, yang harus kita lakukan hanyalah mematuhi kata-kata ratu. Tapi, dia laki-laki dan tidak bisa tinggal di negara kita lebih dari sebulan. Bagaimana dia bisa menjadi kaisar? Ada banyak diskusi, dan Alif berdiri dan berkata, jangan khawatir, semuanya, Julian dan saya sama-sama adalah orang yang ditakdirkan. Yang disebut orang yang ditakdirkan tidak takut dengan kutukan negeri Sunu. Kami dapat bertahan hidup di negara Sunu. Tetaplah di dalam wilayah tersebut.
Karena Ratu telah memberikan izin, saya setuju Julian menjadi kaisar kerajaan Sunu. Bergabunglah dengan Yang Mulia. Satu orang setuju, dan banyak orang lainnya mengikuti. Segera, sebagian besar orang di aula utama setuju dengan Julian menjadi kaisar. Menurut seorang menteri, Julian dipilih untuk menggantikannya hari ini. Tapi Julian menganggap ini terlalu merepotkan. Sekarang adalah masa kritis, jadi buat semuanya tetap sederhana. Di bawah pengaturan pelayan istana, dia mengenakan jubah naga dan mahkota. Dia menjadi kaisar baru kerajaan Sunu dan pergi ke istana untuk pertama kalinya. Yang Mulia, sekarang negara Sunu sedang menghadapi krisis kehancuran. Mohon minta Yang Mulia menemukan cara untuk menyelesaikan krisis di negara kami. Selama periode ini, Melvin tidak ada di sana, dan pejabat sipil dan militer di pengadilan panik. Sekarang setelah Julian muncul, para menteri ini melemparkan masalahnya ke Julian. Sebelum datang, Julian dan Alif sudah mendiskusikannya. Julian berkata, sekarang, saya menyatakan bahwa Alif adalah Marsekal Agung Kerajaan Sunu dan bertanggung jawab atas 3 pasukan. Marsekal dan saya akan segera pergi ke Mangcheng untuk mencari cara menghentikan serangan Keiyuan tentara kerajaan. Pertama kali saya ke pengadilan, isinya sangat sederhana. Baru saja mengumumkan posisi Alif, dan kemudian membuat beberapa rencana. Yang terpenting adalah Julian dan Alif hendak pergi ke Mangcheng dan membawa pasukan kerajaan Sunu untuk melawan serangan tentara kerajaan Keiyuan. Bersambung.